Salam otomotif, selamat siang, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang cara merakit jalur kabel lampu utama atau lampu depan ya, baik itu jarak jauh dekat, lampu senja bagian depan dan belakang, lampu rem, lampu sen bagian depan belakang, jalur kanan kiri kita akan rakit ya, beserta cara pengecekannya. Pada tipe motornya Yamaha Pinocarbu, Yamaha Miocarbu, Pega ZR, Jupiter Z ya, Jupiter MX itu hampir sama. Nah, ini kebetulan yang lagi kita garap adalah motornya Yamaha Pinocarbu yang tidak memiliki saklar on off. Nanti saya akan beritahukan kepada para brother semua yang memiliki saklar on off, biasanya di tipenya Yamaha Miocarbu ya, seperti itu. Mio Smell, Mio Sporty itu mempunyai saklar on off. Jupiter Z mempunyai saklar on off. Pega ZR itu tidak ada saklar on off-nya, itu langsung. Oke, kita akan langsung para brother semua pengecekan arusnya. Kita mulai dari lampu utama dulu ya. Arusnya kita akan cek dulu langsung jalur dan arti atau fungsi warna kabelnya, nanti kita akan rakit masuk kemana-mana aja. Oke, sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, kita coba langsung ke bagian lampu ya para brother semua. Langkah pertama yang harus kita persiapkan atau kita lakukan adalah kita pastikan untuk jalur lampu utama pada tipe motor yang barusan sudah kita sebutkan, kita harus cek dulu di bagian kiprok atau regulatornya. Kita pastikan arus dari spoolnya itu ada di situ. Oke, kita akan coba pindah dulu ke bagian kiprok atau regulator. Ini untuk durasi videonya pasti panjang ya. Jadi kita akan bahas mulai dari awal. Oke, kita akan coba kenalan dulu untuk arti atau fungsi di jalur warna kabel ini. Untuk di bagian kiprok atau regulatornya, ini bisa kita aplikasikan atau kita samakan dengan kiproknya Honda Beat Carbu, Vario Carbu sama ya. Pega ZR, Jupiter Z, terus Suzuki Smash, Satya FU itu sama seperti ini tipenya. Cuman beda merek. Oke, kita posisikan dulu kabelnya biar lebih jelas. Nah, di atas sebelah kiri ini adalah kabel warna hitam. Ini jalurnya massa atau ground. Nah, ini pastikan para brother semua nempel ke bodi atau rangka motor. Nah, ketika di kabel ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor, nanti di bagian lampu utama itu akan cepat mati ya. Gara-gara di massa kiprok atau regulator ini tidak terpasang ke bodi atau rangka motor. Nah, contoh massa atau bodi rangka motor itu seperti apa? Nah, kalau misalkan kita pindah. Nah, ini di bagian ini, kelihatan gak nih? Ini di bawah, coba kita geser dulu kamera. Nah, ini para brother semua bisa dilihat ya. Nah, ini nempel ke bodi atau rangka motor, intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan para brother semua susah, boleh ditempelkan ke negatif aki sama saja, karena negatif aki itu jalurnya massa atau ground. Oke, itu satu. Terus juga permasalahan nanti di bagian pengisian aki, gara-gara ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor, itu aki tidak akan bisa charger ya. Meskipun di bagian spool pengisiannya itu bagus, dan juga kiprok atau regulatornya itu bagus. Oke, semoga dapat dipahami ya untuk jalur massa. Nah, kemudian di atasnya ini ada kabel warna putih. Nah, untuk kabel warna putih ini adalah sebagai jalurnya arus utama pengisian masuk ke kiprok atau regulator ya. Nah, ini arus AC. Oke, di lain kesempatan kita akan jelaskan lebih dalam untuk ini. Ini sekedar gambaran besarnya saja. Nah, untuk arus ini kita pastikan 12 sampai 15 volt AC seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kabel warna merah polos di bagian bawah kanan ini adalah sebagai jalurnya keluaran dari kiprok atau regulator. Nah, ini arusnya arus DC. Dari spool kabel putih ini arus AC, keluaran dari kiprok atau regulator. Nah, ini kabel warna merah, ini jalurnya jalur DC. Nah, untuk ukurannya di sini yang normal itu di angka 12 sampai 15 volt DC ya. Kalau misalkan kurang berarti
pengisian itu lemah, bisa diakibatkan karena kiprok atau spoolnya, spool pengisian. Kalau misalkan lebih dari angka 15 volt DC, misalkan di angka 20 ke atas, berarti overpool ya, spool jalan yang lebih arus, seperti itu. Jadi kita mau tidak mau harus ganti spool jalannya. Nah selanjutnya, untuk pokok utama yang harus kita ketahui untuk jalur lampu utama atau lampu senja di tipe motor yang tadi sudah kita sebutkan adalah di kabel warna kuning ini. Nah kabel warna kuning ini adalah satu jalur gulungan sepul lampu dari bawah masuk ke bagian kiprok atau regulator. Nah setelah ditahan oleh kiprok atau regulator, nanti untuk kabel warna kuning ini akan keluarkan lagi arusnya ya. Jadi lewat kabel kuning ini nantinya akan masuk ke bagian saklar on off. Itu kalau misalkan yang ada saklar on off-nya. Nah kalau misalkan yang tidak ada saklar on off-nya, maka di kabel warna kuning ini itu akan langsung masuk ke bagian saklar jarak jauh dekat. Oke, paham ya seperti itu. Sekali lagi kita jelaskan. Ketika para brother semua mau merakit di bagian jalur kabel lampu utama depan jarak jauh dekat dan lampu senja depan belakang, kita pastikan kabel warna kuning ini itu harus ada arusnya masuk ke kiprok atau regulator dan ditahan oleh kiprok atau regulator, nanti akan keluar lagi lewat kabel kuning ini. Kalau yang ada saklar on off, maka kabel ini akan masuk dulu ke bagian saklar on off. Nah itu ya. Terus keluarannya nanti setelah saklar on off itu di on kan, maka harusnya akan keluar menuju ke bagian saklar jarak jauh dekat. Nah kemudian dari saklar jarak jauh dekat itu harusnya akan dibagi lagi menjadi dua jalur. Satu ke jalur lampu utama jarak jauh, yang kedua adalah lampu utama jarak dekat. Nah untuk jalur lampu utama jarak jauhnya itu akan terbagi dua jalur. Satu masuk ke bagian yang ada lampu di kilometer, yang satunya adalah yang masuk ke lampu utama jarak jauh. Semoga dapat dipahami, dan apabila ada yang ditanyakan tulis di kolom komentar. Nah kemudian kalau yang tidak menggunakan saklar on off, tipenya sejenis Yamaha Pinocarbu ya. Nah ini kan tidak ada saklar on off nya ya. Jadi ketika mesin motor ini hidup, motor ini akan langsung hidup ya. Nanti untuk di tutorial selanjutnya kita akan buatkan bagaimana cara mematikan di bagian lampu utama jarak jauh dekat ya, yang tidak menggunakan saklar on off, insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang kalau misalkan yang tidak menggunakan saklar on off, sama kabel kuning, pastikan ada arus masuk kiprok, dari kiprok keluar setelah ditahan lewat kabel kuning ini masuk ke bagian saklar jarak jauh dekat. Jadi akan langsung masuk ke situ. Nah dari saklar jauh dekat itu akan langsung mengeluarkan dua jalur masuk ke lampu utama dan lampu belakang. Nah selanjutnya untuk jalur lampu senja, nah untuk lampu senja tetap jalurnya dari sini. Jadi untuk bebannya ini lumayan besar juga ya. Selain lampu utama, ini lampu senja atau lampu seri ya, seperti itu. Nah kabel ini untuk jalur lampu senja itu akan langsung masuk menuju ke tempat lampu senjanya, karena tidak ada saklar senja. Nah kalau misalkan yang ada saklar senja, maka akan masuk dulu ke saklar senja. Ketika saklar senja itu di on kan, maka akan keluar arusnya menuju ke saklar senja depan dan belakang. Jadi terparalel atau tersambung seperti itu. Itu yang menggunakan saklar senja yang ada on off nya. Kalau yang tidak ada on off nya, masuk ke saklar senja. Dari saklar senja, maksudnya kalau yang tidak ada saklar senjanya, kabel kuning ini itu akan langsung masuk ke bagian saklar, akan langsung masuk ke lampu saklar senja depan dan belakang. Jadi terparalel ya, atau tersambung seperti itu. Nah sekarang kita akan coba cek satu persatu, mulai lampu utama jarak jauh dekat, terus lampu senja depan belakang, lampu sen, lampu rem, kita akan cek semua. Nah ini kebetulan sudah kita bongkar terlebih dahulu. Oke, mohon maaf, kita posisikan dulu untuk kameranya biar lebih jelas. Nah ini para brother semua, kita coba sedikit kenalan dulu untuk arti atau fungsi jalur warna kabelnya. Untuk di lampu utama,
itu ada dua jalur lampu, dua jalur kabel. Yang pertama kabel hijau dan kabel kuning, ya. Nah biasanya untuk di tipe Yamaha itu di kabel kuning ini ada dua, kayak paham ya. Kabel kuning ini ada dua. Ini satu masuk ke bagian lampu yang ada di kilometer, terus yang satunya masuk ke lampu jarak jauh. Jadi ini terbagi dua jalur. Terus di sini kabel hijau. Nah untuk kabel hijau ini adalah jalurnya yang keluaran dari saklar jarak dekat. Nah ini harusnya nanti kita akan coba cek ya. Nah kemudian untuk satu lagi di sini ini untuk jalur lampu utama bagian depan dulu ya, jarak jauh dekat. Nah untuk kabel warna hitam, nah ini adalah sebagai jalurnya massa atau ground. Nah ini para brother semua pastikan terpasang ke bodi atau rangka motor. Tadi sudah kita jelaskan jalurnya massa atau ground. Intinya ini ke bodi atau rangka motor. Jadi setiap komponen itu harus memiliki jalur massa atau ground. Nah ini tidak ada arusnya ya, seperti itu. Nah untuk kabel warna kuning, ini pastikan masuk jalurnya ke sini, ke tempat lampu. Oke. Nah masuk ke sini ya. Ini mohon maaf untuk di bagian kabelnya sudah imitasi. Ini sekedar gambaran besarnya. Nah kemudian untuk kabel warna hijau, nah ini sebagai lampu jarak dekat ya. Oke paham. Nah ini juga keluaran dari saklar jarak dekat. Jadi ketika kita tekan ke bagian saklar jarak dekat, maka arusnya akan keluar dari saklar jarak dekat melalui kabel warna hijau ini ke tempat lampu utama jarak dekat. Nah ke sini. Kemudian untuk yang kuningnya juga sama. Jadi ketika kita tekan di bagian saklar lampu utama ke jarak jauh, maka arusnya akan keluar lewat kabel kuning ini ya, dari saklar jarak jauh. Nah ini kita pastikan ada arusnya. Terus di bagian ini satu jalur massa, kabel hitam tadi sudah kita jelaskan. Ini perlu nempel ke bodi atau rangka motor. Oke, semoga dapat dipahami. Sekarang kita akan coba cek ya. Nah untuk cara pengecekannya tentunya di tipe lampu utama dan lampu senja baik itu depan belakang, motornya harus sambil dihidupkan. Karena ini arusnya bukan arus DC ya, bukan arus dari aki plus 12 volt setelah kontak on. Ini arusnya arus AC. Harus mengikuti ketika mesin motor ini dihidupkan. Oke, kita akan coba hidupkan dulu. Kemudian alat yang perlu kita persiapkan adalah kita gunakan lampu sen atau lampu riting ya. Kalau misalkan para brother semua enaknya pakai tes pen DC itu lebih praktis. Mohon maaf, maklum kita bengkelnya dari kampung ya para brother semua. Tapi mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Oke, kita coba hidupkan dulu motornya. Kita akan coba cek arus lampu utama, jarak jauh dan dekat. Kalau lampu belakang itu bukan dari jalur kabel yang ini dua, yang kuning sama hijau, bukan ya. Ini keluaran dari saklar jarak jauh dekat. Oke, kita hidupkan nih. Oke, kita coba cek, kita pastikan massa. Nah, di sini satu kabel ditempel di massa dulu satu. Kita coba ke saklar jarak jauh. Coba Mas, saklar jarak jauhnya Mas. Dionkan saklar jarak jauhnya. Nah, ini harus mengikuti saklar untuk arusnya ya. Itu saklar jarak jauh di-on-kan. Nah, bisa dilihat seperti itu. Ketika saklar jarak jauhnya di-off-kan, coba di-off-kan Mas, jarak jauhnya ke bawah. Nah, ini di bagian lampu utama hidup. Coba dihidupkan lagi Mas. Oke, itu on ya. Oke, maksudnya ke saklar jarak jauh. Nah, ketika di bagian saklar jarak dekat, cara ceknya seperti ini. Keluaran dari saklar jarak dekatnya ini kita tempelkan. Kalau yang massa kabel hitam tetap. Nah, ini kita tempelkan ke sini. Oke, ini tidak hidup karena di bagian saklarnya itu ke saklar jarak jauh. Coba ke saklar jarak dekat Mas. Nah, oke, paham ya seperti ini para brother semua cara pengecekannya. Oke, udah Mas. Nah, itu untuk pengecekan di bagian jalur lampu utama. Nah, selanjutnya untuk pengecekan di bagian jalur lampu senja. Nah, ini ya. Lampu senja itu akan langsung hidup
seperti itu. Nah, di sini para brother semua ada satu kabel hitam. Ini adalah sebagai jalur massa atau ground. Nah, kabel hitam itu ini intinya nempel ke bodi atau rangka motor ya. Tapi bisa kita jadiin satu dengan jalurnya massa yang ada di sini di lampu utama. Jadi setiap kabel massa atau jalurnya massa itu bisa dijadiin satu. Oke. Nah, kemudian kabel warna biru polos ini adalah sebagai jalur yang langsung keluaran dari kiprok ya. Kabel kuning tadi yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Oke, biasanya berubah warna nih ya. Oke, paham ya. Ini mohon maaf untuk warna kabelnya sudah imitasi. Nah, untuk cara hidupnya di bagian saklar senja ini itu mengikuti ketika mesin dihidupkan. Jadi ketika mesin ini hidup, maka arusnya itu akan keluar. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan coba cek. Tidak harus mengikuti putaran mesin. Dan ini untuk jalurnya sama. Nah, di sini kabel warna biru ini itu terparalel ke jalur lampu belakang atau lampu senja belakang. Nah, ini kalau yang massanya itu bisa kita ambil dari rangka di belakang, nggak masalah ya. Karena di lampu belakang juga itu memerlukan jalur massa. Oke, kita cek seperti ini. Ini pastikan ada arus. Nah, ini boleh kita misalkan ke bagian rangka nih. Ini di sini saya coba ke asok ya, asok breaker. Nah, ini hidup. Berarti untuk massanya normal. Terus kita coba ke sini. Nah, coba Mas, motornya dimatikan Mas. Nah, itu mati ya. Paham ya para brother semua. Jadi untuk arusnya itu harus mengikuti ketika mesin dihidupkan. Nah, untuk di bagian belakang nanti kita akan jelaskan. Nah, sekarang untuk di bagian jalur lampu sen kanan dan kiri, untuk lampu utama bagian jarak jauh dekat sudah kita rakit dan kita cek. Terus untuk di bagian jalur lampu senja bagian depan juga sudah kita cek ya. Dan tinggal yang belakang. Nah, ini nih terparalel ke belakang juga kabel biru ini. Jadi tersambung untuk lampu belakang. Kita akan coba cek untuk jalur lampu sennya, asal mulanya dari mana-mananya. Oke, kita coba akan hidupkan lagi di motor ini karena motornya tidak ada aki. Kalau misalkan yang ada akinya enak, tidak perlu kita hidupkan motornya. Jadi perlu kita on-kan aja di bagian motornya, baru bisa kita cek ya. Kalau tidak ada akinya, mau tidak mau kita harus hidupkan. Oke, kita akan coba hidupkan kembali motornya. Kita cek jalur lampu sen bagian depan dan belakang. Tapi kita depan dulu, nanti belakang sekalian ya. Oke, untuk jalur sen kita harus coba kenalan dulu untuk warna kabelnya. Asal mula jalur lampu sen dari mana-mananya. Untuk di tipe Yamaha yang tadi sudah kita jelaskan, kita cari arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan. Nah, di bagian pleasure sen ini ya, itu pastikan ada arusnya. Jadi harus mengikuti kunci kontak karena ini adalah arus DC, arus aki 12 volt setelah kontak. Oke, cara ceknya sama ya. Coba Mas dipegang Mas. Ini kita pastikan dulu ada arus masuk nih. Biasanya berwarna kabel warna coklat nih ya. Nah, ini coklat polos adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan. Jadi keluaran dari kontak. Nah, keluaran dari sini. Kalau kabel merah di kontak, ini adalah arus aki 12 volt yang masuk ke kontak. Jadi ketika kunci kontak itu di on kan, maka arusnya itu akan keluar melalui kabel warna coklat ini. Dan coklat ini terbagi ke beberapa komponen, diantaranya ke CDI, ke pressure sen sebelum pressure sen ke sini, ke klakson dan sejenisnya. Oke, di sini kita bahas untuk sennya saja. Kita pastikan cara ceknya sama ya. Kita gunakan lampu sen seperti ini. Terus yang satunya kita tempelkan ke rangka. Nah, ini pastikan hidup seperti ini ya. Jadi harus mengikuti kunci kontak ketika di on kan. Apa harus mengikuti arus aki 12 volt atau arusnya dari kiprok kabel warna merah. Nah, ini sama jalurnya.
Jadi ketika kita dimatikan mesin ini, lampu ini pasti ya mati. Kita coba matikan dulu nih. Nah ini mati ya. Kalau yang ada akinya sekali lagi itu enak. Oke, kita hidupkan kembali. Nah itu berarti ada arusnya ya. Oke, mantap. Nah selanjutnya para brother semua, langkah yang harus kita lakukan adalah kita cek arus keluaran dari pressure sen. Nah ini pastikan berkedip. Nah kalau misalkan pressure sennya tidak berkedip, ini kabelnya kabel warna coklat garis putih. Kalau tidak berkedip berarti permasalahan adalah di bagian pressure sen. Nah untuk kabel warna coklat garis putih ini akan langsung masuk menuju ke bagian saklar sen ya. Nanti dari saklar sen itu akan terbagi dua jalur. Satu saklar sen jalur sen kanan keluarannya. Yang pertama adalah jalur saklar sen ke arah sebelah kiri. Jadi terbagi-bagi itu depan belakang. Ini mohon maaf kabelnya putus. Oke. Ini cukup kita coba tempelkan seperti ini. Nah. Oke, ini bagus berkedip ya para brother semua ya. Kalau misalkan ini tidak berkedip berarti permasalahan adalah di bagian placernya rusak. Oke. Nah sekali lagi, coklat garis putih masuk ke bagian saklar sen. Nah jadi kabel tersebut itu akan langsung masuk ke sini. Ketika di bagian saklar sen itu ke arah kiri, maka kabelnya akan keluar ke jalur sen kiri depan dan belakang, dan juga jalur di lampu kilometer. Kemudian ketika saklar sen ini kita ke arah kanan, maka jalurnya akan keluar menuju ke saklar sen kanan depan dan belakang. Oke. Jadi coklat garis putih itu masuk ke saklar sen sini. Ini mohon maaf tidak kita bongkar ya. Yang penting para brother semua tahu bagaimana cara atau jalur arti fungsi warna kabelnya. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk jalur sen sebelah kanan bagian depan. Dan ini terparalel semua dengan belakang. Coba mas. Kita coba ke saklar sen kanan dulu. Kalau ini lampu senja ya. Coba ke jalur sen kanan di depan mas, saklar sen kanannya. Nah. Ini saklar sen kanan hidup. Untuk jalur warna kabelnya, ini ada kabel hitam. Nah ini pastikan sama tempel ke bodi atau rangka motor. Lampu sen juga memerlukan jalur massa atau ground. Nah kemudian untuk kabel hijau tua ini adalah sebagai jalurnya untuk lampu atau arus dari keluaran saklar sen arah kanan. Jadi ketika kita tekan di bagian saklar sen sebelah kanan, maka arusnya akan keluar melalui kabel warna hijau tua polos ini, masuk menuju ke tempat lampu sen kanan. Baik itu depan atau belakang, sama satu jalur ya. Oke, nah cara ceknya kalau misalkan kita gunakan lampu sen seperti ini satu dimasak, terus yang satunya kita coba ke sini. Nah, oke paham ya, seperti itu. Coba digas sedikit mas, digas sedikit aja. Nah, karena ini tidak ada akinya, mohon maaf ya. Oke, udah. Itu untuk jalur sen kanan. Nah sekarang untuk jalur sen arah kiri, biasanya coba kita tekan ke arah sen sebelah kiri ya. Sebentar, kita rakit dulu. Nah ini saklar sen kiri, itu ada dua kabel. Oke, kita coba lepas dulu. Nah untuk jalur sen kirinya itu kabel warna coklat. Ini adalah arus keluaran dari saklar sen sebelah kiri. Jadi ketika kita tekan di bagian saklar sen ke arah sebelah kiri, maka arusnya akan keluar melalui kabel coklat ini. Nah ini akan menuju ke tempat lampu sen. Dan di lampu sen ini juga memerlukan massa atau ground. Nah ini, jadi setiap lampu utama lampu sen itu memerlukan massa atau ground. Nah massanya bisa kita jadiin satu. Oke, yang satunya kita coba tempelkan ke bagian rangka atau kabel hitam. Coba mas, ke saklar sen kiri. Nah ini saklar sen kiri hidup ya.
Oke, paham ya, ini saklar sen kiri aslinya, ini untuk lampu pengecekannya. Untuk saklar sen kanan ini mati. Coba sekarang ke saklar sen kanan. Nah, ini hidup. Yang dua ini mati karena ini adalah jalurnya sen arah kiri. Oke, coba sen kiri lagi, Mas. Nah, oke, ini sen kiri hidup. Sekali lagi untuk jalur lampu sen. Untuk sen kanan harusnya kita perlu cek kabel warna hijau. Ini pastikan harusnya ada. Terus untuk sen kiri harusnya kabel warna coklat polos. Ini ya. Dan untuk sen kanan dan kiri itu terparalel bagian depan dan belakang. Jadi kabel hijau ini tersambung ke belakang. Oke, keluaran dari saklar sen kanan. Untuk saklar sen kirinya kabel warna coklat ini tersambung keluaran dari saklar sen kiri itu ke depan dan belakang. Oke, semoga dapat dipahami ya. Untuk jalur lampu utama jauh dekat, lampu senja, dan juga jalur lampu sen itu sudah kita cek dan kita rakit. Nah, sekarang kita akan coba untuk jalur rem, lampu remnya. Kita pastikan harusnya ada di depan ya. Oke. Nah, ini jalurnya ya para brother semua. Kita akan coba lihat. Dulu ke mesin motor. Ada dua kabel hitam ya, itu ada yang kabel warna coklat, ada yang kabel warna hijau garis kuning. Nah, ini kebetulan kabelnya kabel warna hitam keduanya. Nah, di antara kedua kabel ini, satu ini pasti ada arus aki 12 volt setelah kontak ya, biasanya berwarna coklat masuk ke switch rem. Nah, ke sini ya, ke jalur sini. Terus yang satunya biasanya adalah arus keluaran dari switch rem. Jadi arus aki keluaran dari switch ini. Jadi ketika kita tekan di bagian switch rem ini nih, maksudnya ketika kita tekan di bagian handle rem ini, maka untuk arus aki plusnya itu akan keluar dari switch rem ini ya. Ini mohon maaf tadi bukan switch rem, ini kabelnya. Jadi kabel yang dua ini fungsinya adalah sebagai penghubung arus masuk dan arus keluar. Nah, yang kita fungsikan adalah ini ya, pengaturnya. Nah, kalau misalkan ada akinya, ini motor enak ya kita ceknya, karena ini tidak ada akinya, jadi kita harus sambil dihidupkan. Kita cek dulu untuk arus masuk ke switch rem dan arus keluarnya, nanti kita akan cek. Oke, kita hidupkan lagi. Cara pengecekannya sama ya, baik switch rem kanan dan kiri sama. Nah, ini satu kita tempel ke sini, terus yang satunya kita coba ke sini. Nah, ini langsung hidup ya. Berarti kabel yang ini itu adalah jalur arus aki 12 volt setelah kontak-on. Nah, kalau misalkan ada akinya, sekali lagi enak tidak dihidupkan mesin motornya. Oke, jadi ini mengikuti kontak. Nah, kemudian kita coba pasangkan. Nah, ini kita pasangkan. Nah, kemudian ini yang satunya. Kalau misalkan kita cek seperti ini nempel ke bagian rangka, ini tidak akan hidup karena tidak ada arus. Karena kabel yang satu ini adalah jalurnya arus aki 12 volt keluaran dari switch rem. Jadi ketika kita tekan di bagian handle rem, maka akan terhubung untuk arus akinya. Oke, kita coba pasangkan di sini, kita tempel sedikit ya. Nah, kalau misalkan di bagian lampu remnya tidak hidup atau arusnya tidak ada dari keluaran switch rem, berarti switch remnya yang bermasalah. Nah, ini switch remnya ya. Oke. Nah, ini kita coba untuk cek. Nah, ini sengaja kita kasih jarak dikit. Nah, ini kesini satu. Oke, kemudian kita coba ditekan. Nah, ini ke sini. Nah, oke. Jadi harusnya harus mengikuti handle rem ini, dan itu akan membuka di bagian switch remnya.
Oke, cara pengecekannya seperti itu. Kalau misalkan para brother semua satu kabel di tempat lah buat ngeceknya ke keluaran dari switch rem, terus satu kabel ke jalur massa atau ground. Terus ketika kita cek di bagian handle rem ini, nah kita tekan seperti ini misalkan, itu tidak hidup, maka permasalahan adalah switch rem. Nah, keluaran dari switch rem ini, kabel yang ini ya, itu akan terparalel ke lampu belakang menjadi satu jalurnya. Oke, semoga dapat dipahami. Oke, paham ya. Oke, kita coba lihat nih ke jalur belakang, kita tekan. Nah, oke, paham ya. Dan ini untuk jalurnya sama dengan switch rem bagian kanan. Ini yang dicek adalah bagian kiri. Jadi posisinya itu seperti huruf Y dari depannya, oke? Dan ke belakang seperti ujungnya huruf Y. Apabila ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar. Nah, setelah ini kita akan coba cek untuk jalur bagian belakang, untuk lampu senja belakang, lampu sen kanan kiri belakang, dan juga lampu rem bagian belakangnya. Kita akan cek di bagian soketnya ya. Oke, kita coba matikan dulu mesinnya, sambil kita jelaskan untuk arti atau fungsi warna kabel di bagian belakang. Oke, kita posisikan kamera biar lebih jelas. Oke, para brother semua, kita akan langsung ya jelaskan satu persatu untuk arti atau fungsi warna kabel bagian belakangnya. Nanti kita akan cek ya. Oke, kita coba dari kabel warna coklat dulu nih ya. Nah, ini di bagian bawah. Coba jelas gak? Oke, jelas ya. Oke, ini bagian bawah kanan. Nah, ini adalah kabel coklat. Ini arus dari saklar sen arah kiri ya. Ini tersambung dengan jalur sen kiri tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi ketika kita tekan di bagian saklar sen ke arah kiri, maka arusnya itu akan terhubung ke bagian depan belakang jalur sen kiri. Nah, ini arusnya. Kemudian di atas sebelah kanan, nah ini kabel warna hijau polos, ini sama ya, jalurnya keluaran dari saklar sen kanan. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi ketika kita tekan di bagian saklar sen ke arah kanan, maka arusnya itu akan keluar menuju ke bagian saklar sen kanan, baik itu depan dan belakang. Nah, kemudian untuk yang di kilometernya, itu biasanya yang satu masuk di kilometer kanan dan kiri itu satu jalur massa atau jalur sennya ya yang masuk di kilometer. Jadi di lampu kilometer biasanya itu ada kedipan. Itu silakan ditulis di kolom komentar saja seperti itu. Nah, kemudian untuk kabel warna hijau garis kuning, nah ini adalah sebagai jalurnya arus dari switch rem ya. Ini arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Jadi ketika kunci kontak itu di-on-kan, maka akan mengeluarkan arus aki 12 volt masuk menuju ke bagian switch rem. Nah, ketika di bagian switch remnya itu kita tekan handle-nya, maksudnya ya, kita tekan di bagian handle-nya. Nah, itu arusnya itu akan mengeluarkan arus dari switch rem karena switch remnya membuka dan terhubunglah ini keluarannya ini, baik itu jalur rem bagian kiri atau bagian kanan ya, rem depan itu satu jalur seperti huruf Y. Ini arusnya sekali lagi arus aki 12 volt keluaran dari switch rem ketika kita tekan di bagian handle rem kanan atau kiri. Saya kira paham ya para brother semua. Nah, kemudian untuk di jalur lampu senja atau lampu belakang, nah ini ya, ketika mesin itu hidup, lampu senja langsung hidup. Nah, ini jalurnya kabel warna biru. Ini tersambung dengan jalur senja depan dan belakang seperti itu. Nah, kemudian untuk satu kabel lagi di sini ada kabel warna hitam. Nah, ini jalurnya jalur massa atau ground. Nah, ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Jadi setiap komponen itu harus memiliki massa atau ground. Nah, ini untuk jalur kabel hitam ini bisa kita jadiin satu antara lampu sen kanan kiri bagian belakang ya, atau juga lampu senja dan lampu remnya. Masanya bisa kita jadiin satu. Oke, semoga dapat dipahami untuk arti atau fungsi jalur warna kabel bagian belakang. Nah, sekarang kita akan coba untuk dihidupkan kembali ya untuk arus lampu
utama atau lampu senja. Nah yang ini kita cek dulu untuk kabel warna hijau. Nah sebetulnya untuk pengecekan di kabel yang lainnya tidak perlu kita hidupkan ya, karena untuk arusnya arus DC. Nah kalau misalkan untuk lampu senja atau lampu bagian belakang itu harusnya arus AC, jadi perlu kita hidupkan. Nah ini kabel warna biru muda ya, seperti itu. Oke, kita mohon maaf, kita hidupkan dulu nih motornya. Soketnya ya para brother semua. Nah ini untuk warna kabel di jalur lampu rem itu berubah menjadi warna kuning polos ya, kalau yang lainnya itu tidak rubah. Nah ini jalurnya jalur lampu rem kuning polos, ini lewat soket seperti itu untuk di tipe Yamaha. Oke, kita cek dari sini aja ya. Oke, seperti yang biasa kita gunakan lampu sen atau lampu riting. Pertama kita memerlukan masa terlebih dahulu, karena masa itu sangat penting sekali. Oke, kita coba kabel warna hitam ya. Nah ini kita colokin aja di bagian belakang ini. Nah selanjutnya kita akan coba cek untuk jalur lampu senja. Untuk jalur lampu senja berarti kabel warna biru. Nah ini harus langsung hidup atau lampu belakang. Oke, paham ya, seperti ini. Nah kalau misalkan tidak hidup berarti masalah di lampunya. Kalau ini udah bagus ya. Kemudian para brother semua misalkan cek seperti ini tidak hidup. Nah bisa kita cek ini ke bagian rangka motor misalkan ya, yang kabel warna biru. Nah ini misalkan arusnya. Nah kemudian kita cek seperti ini tidak hidup. Nah ini tidak hidup misalkan ya. Kita coba ke rangka. Nah berarti permasalahan adalah di jalur kabel warna hitam yang bermasalah, tidak terkoneksi ke bodi atau rangka motor. Oke, itu satu. Oke, untuk kabel hitam tetap kita cek, maksudnya kita pasangkan, karena setiap lampu itu memerlukan jalur massa atau ground. Nah kemudian untuk jalur rem belakang, baik itu depan dan belakangnya ya, ketika kita tekan di bagian handle rem kanan atau kiri, nah arusnya itu akan keluar sini kabel warna hijau garis kuning. Oke, kita cek seperti ini. Nah ini tidak hidup di bagian lampu karena di bagian handle rem belum kita tekan. Coba mas, handle remnya mas ditekan mas. Jalur lampu sen bagian kiri ya. Untuk bagian kiri berarti kabelnya itu berwarna coklat nih. Oke, kita coba. Oh ini lepas lagi nih. Ini ke massa tetap ke kabel hitam. Oke, ke saklar sen kiri berarti yang warna coklat. Hidup ya, saklar sen kiri. Di saklar sen kirinya dimatiin mas. Nah itu mati. Coba saklar sen kirinya dihidupin. Nah ini hidup. Ini harusnya keluaran dari saklar sen kiri depan belakang tersambung seperti itu. Nah selanjutnya untuk pengecekan sen sebelah kanan, berarti kita pindah ke bagian kabel warna hijau polos ya, di bagian atas sebelah kanan. Nah ini. Ini yang jalur massanya tetap kita sambung ya seperti ini. Oke, berarti ke kabel warna hijau. Sen kanannya mas. Nah, oke paham ya seperti ini. Itu sen kanan. Coba saklar sen kanannya di ke kiri kan mas. Kiri ke arah kiri. Oke, nah ini mati ke arah kanan. Nah itu tersambung ya dengan yang bagian belakang. Coba dimatikan mas. Oke.
Oke para brother semua, jadi seperti itu ya untuk cara merakit di bagian jalur cover lampu utama, baik itu jarak jauh dekat, lampu senja depan belakang, lampu rem, lampu sen bagian kanan kiri depan belakang, di tipenya motor Yamaha Pino Karbu ya, Pega ZR, Jupiter Z, Yamaha Mio Smell itu sama. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya para brother semua, mohon untuk bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan selalu memberikan informasi yang penting tentang kerusakan di bidang sepeda motor. Oke, terima kasih, selamat sore dan salam otomotif. Apabila ada yang ditanyakan tulis saja di kolom komentar.